Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan materi selanjutnya atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab sholat. Nah, yang mana bab sholat ini saya akan bagi menjadi dua, karena memang ini penjelasannya sebenarnya sangat panjang sekali. Cuman di sini saya berusaha untuk meringkas dan efisiensi waktu ya. Maka untuk materi yang di pertemuan kali ini itu kita akan membahas tentang pengertian, kemudian waktu, syarat, rukun, dan sunnah sholat. Jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan materi bab sholat ini saya akan bagi menjadi dua video ya, biar tidak kelamaan dan kepanjangan. Oke, silahkan simak dan saksikan materi dari saya sepenuhnya ya, pahami secara utuh, tonton dari video ini, dan mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa dan kapan waktunya. Jadi sholat itu apa dan kapan waktunya. Nah, sholat menurut bahasa adalah doa, gitu ya. Menurut bahasa sebenarnya adalah doa. Menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Definisi ini dibuat oleh para ulama ya untuk membedakan mana yang sholat secara bahasa dan juga mana yang sholat secara syariat. Jadi gitu. Jadi sholat ini sebenarnya sudah ada dalam bahasa Arab, cuman diadopsi atau istilahnya dipakai dalam syariat untuk pekerjaan yang dimulai atau perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang dibuat oleh para ulama. Kemudian selanjutnya salat disyariatkan pada malam Isra Mi'raj. Salat 5 waktu maksudnya ya. Salat fardu 5 waktu. Jadi Nabi sebelum salat 5 waktu ini diwajibkan, beliau juga salat. Tapi salatnya 2 kali. Nah, pagi dan malam atau pagi dan sore kalau tidak salah ya, atau siang dan malam, itulah intinya. Jadi 2 kali Nabi itu salat. Karena apa? Karena itu adalah sholatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, khusus untuk sholat 5 waktu ini, maka disyariatkan di malam Isra Mi'raj ketika Nabi bermunajat kepada Allah di Sidratul Muntaha, yaitu daerah atau tempat yang letaknya di atas langit lapisan ke-7. Nah, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain berarti wajib bagi individu, bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Nah, yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, nah, ada surat Al-Hajj, ada surat An-Nisa ayat Al-Hajj ayat 78, surat An-Nisa ayat 103 dan lainnya. Sunnah yaitu hadis-hadis Nabi dan ijma kesepakatan ulama. Jadi di sini saya tidak memaparkan dalilnya satu persatu karena sangat banyak sekali. Kalau kita bahas satu persatu ya, mau berapa sesi video nanti ya. Maka tidak, saya di sini hanya menampilkan ayatnya saja, sedangkan hadis yang umum dipakai untuk landasan sholat ini adalah hadis Nabi yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau atau kalian melihatku sholat. Nah, itu hadis yang umum ya, dipakai oleh Nabi, dipakai oleh para ulama. Dan waktu-waktu sholat. Nah, ini waktu-waktu sholat. Yang pertama zuhur. Ya, zuhur itu dari tergelincirnya matahari atau biasa disebut dengan zawal dalam bahasa Arabnya ya, sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Nah, itu waktu zuhur. Nah, kalau dulu kan belum ada jam, ya ini yang dipakai. Kalau sekarang kan sudah ada jam, sudah ada BMKG, sudah bisa menentukan kapan sholat, waktu sholatnya gitu ya.
Kemudian yang kedua asar. Asar itu dari bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenam matahari. Jadi kalau bayang-bayangnya benda itu melebihi panjang benda tersebut, maka sampai terbenam matahari, maka itu adalah waktu asar. Yang mana waktu asar ini, yang mana untuk mengetahui waktu zuhur dan asar ini, kalau di masjid-masjid zaman dahulu ya, terutama di Arab itu ada semacam tiang gitu ya, di dalam masjid atau di depan masjid itu ada semacam tiang yang nanti dari situlah bisa diketahui kapan waktu sholat. Tuh. Nah, selanjutnya yang ketiga maghrib. Maghrib dari terbenam matahari atau hilangnya bundaran matahari secara sempurna, ya, istilahnya mataharinya itu ya, sampai hilangnya syafaq, yaitu sisa cahaya matahari di waktu senja. Ini waktunya ini sebentar nih, paling 1 jam, bahkan tidak ada biasanya 1 jam atau jam lebih lah. Nah, biasanya 1 jam gitu ya. Nah, kemudian yang keempat isya, dari sehabis waktu sholat maghrib sampai sejenak sebelum terbit fajar shadiq. Jadi setelah habis waktu maghrib, yaitu sisa cahaya matahari waktu senja itu hilang semua, gelap gitu ya. Nah, waktu isya dari situ sampai sebelum terbit fajar shadiq. Jadi fajar shadiq itu yang melintang gitu ya. Nah, fajar itu istilahnya cahaya yang keluar yang nanti menandakan oh ini mau subuh. Nah, cahaya yang melintang, ada fajar katib, ada fajar shadiq. Kalau fajar katib kalau tidak salah yang lurus. Ya, cahaya seperti cahaya tapi lurus ke atas. Silakan nanti dilihat sebenarnya kayak apa sih fajar shadiq dan fajar katib itu ya. Nah, kalau fajar shadiq kan keluarnya itu baru masuk waktu isya, waktu subuh gitu ya. Kalau ini kan batas waktu isya. Nah, selanjutnya ada subuh dari terbit fajar shadiq, fajar kedua sampai terbitnya matahari. Jadi sampai matahari itu muncul, kelihatan. Nah, kemudian di antara waktu setiap sholat ada waktu fadilah. Nah, waktu fadilah itu adalah ini setiap sholat pasti ada ya. Waktu fadilah itu adalah waktu masuknya waktu sholat tersebut. Ya, ini waktunya. Waktunya masuk sholat tersebut. Kemudian kita istighol sholat, maksudnya persiapan sholat ya. Dari buang air, kemudian wudhu, kemudian pakai pakaian, kemudian sholat jamaah. Dan kemudian menunggu jamaah, kemudian sholat berjamaah. Ya mungkin kisaran berapa itu? Mungkin 15 menit lah ya. Nah, orang yang sholat di waktu fadilah ini, maka dia mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Gitu ya. Tuh, kenapa kok waktu sholat itu dibagi-bagi oleh para ulama? Yang kedua waktu jawas. Waktu jawas itu waktu yang disediakan syariat untuk sholat bagi kita. Waktunya kapan? Ya dari awal waktu sampai akhir waktu. Itu namanya waktu jawas. Boleh. Nah, waktu boleh sholat memang itu yang disediakan. Kemudian ada waktu hurmah. Waktu hurmah itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, sholat tersebut maksudnya sampai sholat sholat asar di waktu maghrib misalkan, atau sholat duhur di waktu asar. Sholatnya tetap wajib dikerjakan, tapi dia kenapa kok bisa sholat duhur di waktu asar gitu loh. Kalau dia terkena penghalang yang dibolehkan syariat, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja mengakhirkan, sengaja melupakan, nah itu dia tetap wajib sholat, tapi sholatnya dia tetap sah. Tetap sah ya. Tetap sah, nah, tapi dia mendapat dosa. Kenapa? Dosa mengakhirkan waktunya. Kemudian ada waktu udzur. Nah, waktu udzur ini kalian sholat duhur di waktu asar, tapi karena ada udzur, karena ada alasan seperti bepergian, ya. Kemudian misalkan sakit gitu misalkan, nah, kemudian ketiduran gitu, nggak apa-apa, nah, kan tetap sholat sholatnya tetap wajib dikerjakan gitu ya. Oke, selanjutnya
Ada waktu daruroh. Waktu daruroh itu adalah seseorang dia bersih dari hadas besar, gitu ya. Tapi waktu untuk persiapan sholat itu sangat sempit. Nah, contoh orang perempuan yang selesai haid dan waktunya mungkin tinggal 3 menit, gitu ya, atau mungkin bahkan tinggal 3 menit, tinggal 4 menit. Nah, itu kan untuk mandi, kemudian siap-siap sholat kan lebih dari itu. Nah, maka gimana itu? Dia tetap tidak apa-apa, tidak dapat dosa sholat di selain waktunya, gitu ya. Atau sholat dia di sebagian di waktunya dan sebagian lagi, misalkan yang 2 rakaat di waktu duhur, yang 2 rakaat duhurnya di waktu asar. Nah, tidak apa-apa karena darurat, gitu ya. Karena dia harus bersih-bersih dulu, harus mandi dulu, kemudian sholat. Nah, itu namanya waktu darurat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, waktu-waktu yang dilarang sholat ada 5, ya, gitu ya. 3 berkaitan dengan waktu dan 2 berkaitan dengan perbuatan sholat. Jadi ada 5 keadaan yang dilarang sholat. Yang pertama, dari terbitnya matahari, nah akhir waktu subuh, sampai matahari setinggi tombak. Qadra rumhin kalau di kitab-kitab fikih itu ya, diistilahkan. Sekitar 16 menit dari habisnya waktu subuh. Jadi waktu subuh habis, itu masih ada sekitar mungkin 16 menit, atau mungkin bahkan 20 menit gitu ya. Itu nggak boleh sholat. Nah, biasanya waktu seperti ini, sama ulama itu sangat dianjurkan untuk berzikir, baca Quran, berzikir itu. Nah, selanjutnya, dari matahari, yang kedua, dari matahari posisi lurus di atas kepala sampai tergelincir. Jadi pas di atas kepala. Kita kalau berdiri itu nggak ada bayangan sama sekali. Nah, itu nggak boleh sholat. Sampai tergelincir sedikit, sampai sekiranya kita kok ada bayangan ini. Nah, itu nggak boleh sholat. Masuk waktu duhur. Ya, kalau tergelincir berarti masuk waktu duhur. Waktu ini sangat singkat, hanya beberapa menit saja. Ya, mungkin 3 sampai 5 menit mungkin ya. Ini nggak boleh sholat. Gitu ya. Oke, selanjutnya 3, dari sinar matahari mulai menguning atau posisi matahari di atas gunung sampai terbenam. Jadi kalau matahari itu sudah sunset atau sunrise itu. Nah, itu sudah menguning. Kalau kita lihatnya yang di gunung itu di atas gunung pas mataharinya, itu nggak boleh sholat. Nah, nggak boleh sholat sunat maksudnya. Bukan nggak boleh sholat asar, enggak. Asarnya tetap wajib itu. Sampai sampai terbenamnya matahari, itu nggak boleh sholat. Nah, waktu-waktu inilah yang sangat disunahkan oleh para ulama untuk banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, yang keempat, nah ini berkaitan dengan perbuatan sholat. Setelah sholat subuh, itu nggak boleh sholat sunnah. Setelah sholat subuh nggak boleh sholat sunnah ya, kecuali beberapa sholat sunnah nanti ada. Yang kelima, setelah sholat asar, itu nggak boleh sholat sunnah, kecuali beberapa keadaan nanti ya. Oke. Nah, catatan, sholat yang diharamkan pada 5 waktu di atas ada 6. Semuanya sholat sunnah. Nah, yang nggak boleh cuma 6 ya, semuanya itu sholat sunnah. Apa? Yang pertama, sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah mutlak itu nggak terikat waktu. Nah, mutlak dia mutlak, nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada sebutan apa-apa. Ya, sholat sunnah mutlak saja. Yang kedua, sholat sunnah tasbih, itu juga nggak ada terikat waktu. Nanti kita akan belajar sendiri ya tentang sholat sunnah ini. Kemudian ihram, sholat sunnah ihram, sebelum ihram. Nah, itu nggak boleh. Kalau di waktu sholat subuh dan sholat asar ini, waktu-waktu ini, di waktu-waktu 5 ini. Nah, kemudian sholat sunnah safar. Nah, pas di perjalanan pengen sholat sunnah, gitu, nggak boleh di waktu-waktu ini. Kemudian sholat sunnah istikharah. Istikharah itu pengen meminta pilihan terbaik, nggak boleh juga. Nah, ini juga nggak terikat waktu ini. Kemudian sholat sunnah sebelum meninggal. Jadi sholat sunnah sebelum meninggal itu ada sahabat yang mau dibunuh dia, mau dieksekusi. Terus ditanya mau ada permintaan apa? Saya pengen sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itulah namanya sholat sunnah sebelum meninggal. Kemudian sebelum keluar rumah, ada sholat sunnah sebelum keluar rumah, ini tidak boleh. Kemudian dan sholat hajat. Nah,
Sholat hajar ini juga tidak boleh dilakukan di waktu-waktu kelima ini. Gitu ya. Nah, dikecualikan sholat di masjid wilayah tanah haram di Mekah. Nah, kalau sampean kalian semua ada di wilayah tanah haram di Mekah, maka silahkan sholat sesuka kalian. Tidak terikat dengan waktu ini, tidak. Sholat sunnah apapun sih, tidak apa-apa. Dan siang hari Jumat. Nah, kalau siang hari Jumat, khusus di hari Jumat, sholat aja. Tidak terikat dengan apa posisi matahari yang lurus itu, nggak terikat itu. Khusus di hari Jumat ya. Maka boleh sholat sunnah apa saja di tempat dan waktu ini. Oke. Nah, syarat wajib dan sahnya sholat. Syarat wajib dan sahnya sholat. Syarat-syarat wajib sholat yaitu, yang pertama Islam. Jelas ya. Yang namanya wajib orang Islam ya wajib sholat. Kalau enggak Islam ya tidak wajib kan sholat. Nah, jika pernah murtad, maka wajib mengganti sholatnya waktu murtad. Jadi orang Islam, kemudian dia masuk Kristen, masuk Islam lagi. Nah, selama murtad itu dia wajib mengganti sholatnya yang ditinggalkan, gitu ya. Gimana cara gantinya? Ya setiap sholat itu 2 kali atau 3 kali. Itu caranya. Oke, selanjutnya 2, balik. Balik itu ditandai dengan 1, mimpi basah bagi laki-laki. Mimpi basah itu keluarnya sperma. Bisa melewat mimpi, bisa juga tidak lewat mimpi, gitu ya. Cuman di sini biasanya patokannya mimpi basah. Bisa lewat mimpi, bisa juga dengan tidak lewat mimpi. Ini khusus laki-laki. Yang kedua, haid bagi perempuan. Oke. Nah, atau umur 15 tahun Hijriah. Kok dia tidak pernah keluar sperma, tidak pernah haid? Nah, maka dihitungnya umur 15 tahun secara Hijriah, bukan 15 tahun secara Masehi. Tidak. Nah, itu dia maka dinyatakan balik. Oke. Selanjutnya, berakal, jelas tidak gila, tidak pingsan ya. 4, suci dari haid dan nifas. Jelas ini bagi perempuan harus suci. Kemudian yang kelima, sampainya kabar Islam padanya. Jadi dia dengar Islam dan wajibnya sholat itu dengar dia. Kalau nggak dengar ya gimana mau tahu? Dia tahu Islam, gitu kan, misalkan dia tahu Islam, tapi mungkin dia ikut-ikutan, gitu loh. Dia cuma hanya tahu Islam, katanya bagus, tapi dia nggak tahu Islam itu sholat, gitu, wajib sholat. Nah itu dia nggak wajib, gitu loh. Mungkin dia tinggal di mana, gitu ya. Tapi juga untuk sekarang nggak ada ini, sampainya kabar Islam. Ada ulama yang mengatakan begitu, karena akses informasi dan teknologi sudah sangat canggih, gitu loh. Nah, nggak ada alasan lagi. Tapi ya, bagi saya bisa saja. Nah, nggak semua orang bisa tahu. Nah, maka wajibnya sholat ini, kalau seperti kalian kan sudah mesti tahu, karena ya megang HP, tinggal di kota atau di istilahnya kumpul dengan orang-orang Islam. Nah, pasti tahu. Kemudian selanjutnya, sehat panca indera. Nah, jika cacatnya dari lahir maka tidak wajib sholat. Sehat panca indera itu ya sehat panca inderanya, gitu ya, pendengaran, kemudian ucapan, tidak bisu. Nah, kalau dia cacatnya dari lahir maka dia tidak wajib sholat. Kalau cacatnya dari lahir ya. Terus misalkan cacat dari lahir, dia sudah Islam. Karena cacat, karena bisu, karena tuli, dia nggak bisa mengucapkan sholat, melaksanakan sholat. Kemudian dia sembuh. Setelah besar, setelah umur 25 tahun misalkan sembuh itu, bisa ngomong, bisa dengar. Nah, dia tidak wajib mengganti sholatnya yang dari balik sampai umur 25 tahun, gitu ya. Nah, sehatnya panca indera ini juga kalau dia buta misalkan, gitu ya, itu kan bisa diajari. Jadi kalau buta ini menurut saya itu tetap wajib sholat karena bisa diajari. Dia bisa dengar, dia bisa berucap. Nah, cuma dia mungkin bingungnya nanti menentukan airnya ini suci atau gimana, apakah di sekitarnya ada kotoran atau gimana, gitu ya. Tapi kan itu bisa lakukan di orang lain lah ngasih tahu. Jadi menurut saya kalau buta ini ya kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa ya diajari sholat dan sholat. Walaupun juga sebenarnya hakikatnya ya nggak wajib juga, gitu ya.
Oke, yang selanjutnya syarat-syarat sahnya sholat, yaitu satu, masuknya waktu sholat. Harus masuk waktu sholat ya. Kalau nggak masuk waktu sholat ya nggak sah sholatnya. Yang kedua, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu perinciannya begini. Jika posisinya berdiri dan duduk, maka yang menghadap apanya? Dadanya. Nah, jika dia miring, maka ya yang menghadap apa? Wajah dan dadanya. Kalau dia posisinya miring, mungkin sakit atau gimana lah. Kemudian jika berbaring, maka yang menghadap itu telapak kaki dan wajah. Jadi telapak kaki dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Ini kiblat sini, kiblat saya di rumah saya di sini. Nah, jadi telapak kakinya menghadap ke sana, sama wajahnya menghadap ke sana, gitu ya. Nah, kecuali salat khauf dan salat sunnah di kendaraan. Jadi yang namanya menghadap kiblat itu wajib kecuali salat khauf. Salat khauf itu salat pas perang. Itu dulu sering dipraktekkan para sahabat juga. Dan salat sunnah di kendaraan. Jadi zaman di kendaraan itu boleh salat sunnah. Nah, kendaraan kan nggak mesti ngadep kiblat. Oh, belok-beloknya ya. Nah, itu boleh sholat tidak menghadap kiblat. Selanjutnya, 3 suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Jelas ini ya. Sudah saya jelaskan di bab wudhu dan di bab mandi besar juga bab tayamum. Yang keempat, suci dari najis di badan, pakaian dan tempat. Nah, ini jelas sudah saya jelaskan di materi tentang najis. Oke. 5. Menutup aurat. Nah, menutup aurat ini wajib ya. Patokannya apa? Adalah harus dipakai. Sesuatu yang menutup aurat harus dipakai. Menutupi warna kulit dan tidak terlihat auratnya dari atas atau samping. Nah, paham nggak? Jadi harus menutupi, harus dipakai. Walaupun karung gitu ya. Terus menutupi warna kulit. Jadi ini misalkan baju saya ini, kalau bajunya diginikan, kalau bajunya ditempelkan begini, kulit saya warnanya tidak kelihatan. Nah, itu ya. Itu baru namanya menutup aurat. Nah, kemudian tidak terlihat auratnya dari atas atau samping. Nah, kalau dari atas ya dari atas ini, dari samping sini. Nah, kalau dia terlihat auratnya dari bawah, misalkan pakai sarung, terus kita ngelihatnya dari bawah begini, terus kelihatan, itu tidak apa-apa. Atau pakai rukuh, misalkan ya mukena begini, kok kelihatan, tidak apa-apa, itu nggak dihitung kelihatan dari bawah. Terus kalau pakai cat gimana, Pak? Gitu kan. Cat itu kan terlihat auratnya, bentuknya terlihat. Oke, dia dioleskan gitu kan, terus menutupi warna kulit ya kan. Nah, tapi dia terlihat auratnya, maksudnya terlihat bentuknya gitu loh. Nggak boleh tetap pakai cat gitu ya. Kemudian laki-laki, auratnya laki-laki antara pusar dan lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. 2 telapak tangannya ini. Maka di sini ada perbedaan. Kalau madzhab Syafi'i memang di sini harus ditutup ya. Madzhab Syafi'i itu diusahakan ditutup sampai sini lah minimal ya. Itu ditutup. Nah, kalau madzhab Hanafi itu ini nggak wajib ditutup. Jadi cukup segini. Tuh, itu ada perbedaannya begitu. Tapi kita kan madzhab Syafi'i ya. Oke. Jadi ini aurat di dalam sholat. Ingat ya, aurat di dalam sholat. Bukan aurat di depan, bukan mahram, atau di depan mahram, atau dan lain. Bukan. Nah, ini cuma aurat ketika sholat. Selanjutnya, mengetahui kewajiban sholat. Dia harus tahu kalau sholat itu wajib. Kalau sholat, sholatnya kan nggak wajib. Nah, maka dia tidak sah sholatnya. Dia harus tahu kalau sholat itu wajib. 7. Tidak meyakini aktivitasnya yang wajib tersebut sebagai hal sunnah. Jadi dalam aktivitas sholat itu ada hal-hal yang wajib, yang fardu, yang rukun. Nah, dia nggak meyakini itu sebagai sesuatu yang sunnah. Kalau dia meyakini itu sebagai sesuatu yang sunnah, maka hal tersebut tidak sah sholatnya. Itu ya. Apa saja, nanti habis ini saya jelaskan tentang rukun-rukun sholat. Itu nggak boleh diyakini kesunahannya. Harus diyakini kewajibannya dan dikerjakan secara benar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Oke.
Nah, rukun sholat yang pertama, rukun sholat ada 13. Nah, dengan menjadikan tumakninah sebagai sesuatu yang diikutkan dalam rukun. Jadi sebenarnya itu tidak 13, tapi 17 kalau tidak salah. Kalau tumakninah disendirikan, gitu ya. Cuma kan ini diringkas. Jadi 13 dengan tumakninah diikutkan sebagai dalam rukun. Diikutkan dalam sesuatu dalam rukun itu. Apa sih tumakninah itu? Tumakninah itu berhenti sebentar. Ya. Berhenti sebentar selama bacaan subhanallah. Jadi misalkan saya ini rukuk ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika saya bilang subhanallah itu sudah disebut tumakninah. Itu yang wajib. Bukan rukuk Allahu Akbar gitu enggak. Jadi rukuk Allahu Akbar, diam sebentar. Diamnya selama apa? Selama subhanallah. Jadi kalau begini Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, itu sudah tumakninah. Disebut apa? Tumakninah. Oke. Yang pertama niat, yaitu menyengaja menentukan salatnya dan menyatakan kewajibannya. Waktunya ketika takbiratul ihram dan sunnah dilafadzkan sebelum takbir. Jadi niat itu yang ada dalam niat apa? Menyengaja, yaitu kita aktivitasnya memang tujuannya mau sholat, gitu kan? Ya posisi berdiri atau sudah wudhu, posisi berdiri, gitu kan? Siap-siap. Kemudian menentukan sholatnya, harus menentukan sholatnya. Sholat apa ini? Oh, sholat duhur misalkan. Nah, saya niat sholat duhur dan menyatakan kewajibannya. Fardhon lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Jadi sholat duhurnya itu wajib. Itu wajib disebut, harus disebut. Nah, makanya waktu ketika niat itu kan di dalam hati, ya. Terus niatnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus ketika takbiratul ihram. Kan susah, kita gimana mau niat? Zaman bilang Allah, terus di dalam hati saya niat sholat duhur wajib karena Allah gitu. Allahu Akbar sambil di hati gitu. Kan susah. Makanya sunnah dilafadzkan sebelum takbir. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, adaan kalau dikerjakan di waktunya, atau kodoan kalau nggak dikerjakan di waktunya, lillahi ta'ala adaan, lillahi adaan, makmuman statusnya dia apa, sebagai imam atau sebagai makmum, terus fardhon lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Cuman ya bisa dengan bahasa Indonesia. Jadi lafadznya itu boleh dengan bahasa Indonesia. Saya niat sholat duhur, gitu kan? Menentukan salatnya 4 rakaat, wajib karena Allah Ta'ala, gitu. Cukup, gitu ya. Nah, jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Selanjutnya, takbiratul ihram yang kedua takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Minimal terdengar telinga sendiri, dilakukan waktu berdiri dan menggunakan bahasa Arab. Jadi takbiratul ihram itu harus terdengar telinga sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bukan. Nah, Allahu Akbar. Nah, minimal terdengar telinga sendiri, wajib. Dilakukan waktu berdiri, harus, kalau dia sholatnya berdiri, ya. Menggunakan bahasa Arab, ya. Tidak boleh diganti Allah Maha Besar, tidak boleh. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, dia harus berdiri tegak bagi yang mampu. Ini urutannya. Jika tidak mampu berdiri, maka berdiri sambil miring atau bersandar. Dia berdiri sambil miring atau bersandar, atau pegangan di apalah, tembok atau apa. Kemudian kalau tidak mampu, ya, dia lalu bertumpu dengan lututnya. Kalau tidak mampu, dia bertumpu dengan lututnya. Sholat bertumpu dengan lutut. Nah, kalau tidak mampu lagi, lalu dengan duduk. Nah, duduk yang baik itu adalah duduk iftiroshi atau duduk tasyahud awal itu ya. Duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud itu. Lalu, kalau tidak mampu lagi, lalu tidur miring ke kanan. Nah, tidur miring ke kanan. Tadi kalau miring kan yang wajib menghadap kiblat apanya? Wajah dan dada. Oke. Lalu berbaring bertumpu pada punggungnya. Nah, berbaring bertumpu pada punggungnya. Berarti yang wajib menghadap kiblat apa? Telapak kaki dan
baca. Lalu isyarat dengan kelopak mata, nggak bisa apa-apa lagi isyarat dengan kelopak mata. Nggak bisa juga dia karena sudah koma dan lain sebagainya, nggak bisa gerak apa. Lalu dia sholat dengan hatinya. Jadi dia melakukan rukun-rukunnya itu dengan isyarat hati. Nah, itu sholat. Ini hadisnya ada nih. Saya sengaja nggak nyebutkan karena memang durasi, gitu ya. Selanjutnya yang keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Minimal wajib terdengar telinga sendiri, tidak diputus dengan bacaan lain, dimulai dari basmalah dan berbahasa Arab. Nah ini ya, baca surat Al-Fatihah itu ya, wajib terdengar telinga sendiri. Kalau nggak terdengar telinga sendiri, walaupun satu huruf, itu bisa dikatakan sholatnya tidak sah. Ini baik makmum ataupun sendiri ataupun imam. Apapun keadaannya. Kecuali ada suara lain yang suaranya itu melebihi suara lirih kita. Gitu ya. Misalkan motor lewat atau ada orang hajatan itu kan, ya kita nggak perlu juga teriak-teriak sholatnya biar terdengar telinga sendiri. Nah, dimulai dengan basmalah ya. Dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Gitu ya. Makanya wajib dibaca. Kalau keras ya keras, kalau lirih ya lirih. Oke. 5. Rukuk dan tumak ninah. Nah, ini baru rukuk. Kayak tadi saya contohkan, tumak ninah sebentar atau berhenti sebentar. Minimal meletakkan telapak tangan di lutut. Jadi, namanya lutut itu minimal kalian harus pegang lutut. Dan yang sempurna adalah meratakan kepala dan punggung. Ya, pegang lutut terus rata gini. Nah, ini kepala, ini punggung, nah, rata. Itu ya. Itu sempurnanya. 6. Iktidal dan tumak ninah. Jadi iktidal bangun sami Allah liman hamidah. Nah, bangun gini. Yaitu kembalinya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum rukuk. Nah, sebelum rukukan berdiri. Oke, selanjutnya. 7. Sujud 2 kali di setiap rakaat dan tumak ninah. Nah, sujud 2 kali di setiap rakaat dan tumak ninah. Jadi sujud tumak ninah gitu ya, baru duduk, tumak ninah, sujud lagi, tumak ninah. Nah gitu ya. Anggota tubuh yang wajib menyentuh tanah atau lantai ketika sujud ada 7, yaitu jidat. Jidat tidak boleh terhalang sesuatu. Jidatnya nggak boleh terhalang rambut atau kopiah gitu ya, atau apalah, songkok ya. 2. Telapak tangan. Nah, telapak tangan. Yang selanjutnya 2 telapak tangan. Yang selanjutnya kedua lutut. Kedua lutut pasti kehalang ya, kehalang baju atau sarung ya, atau mukena. Dan 2 telapak jari-jari kaki. 2 telapak jari-jari. Jadi ujung jari-jari ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya 8. Duduk di antara 2 sujud dan tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud dan tumak ninah ini dengan duduk iftirashi. Duduk iftirashi itu duduk seperti tahiyat awal itu, namanya iftirashi. Ya, duduknya itu dengan menduduki telapak kiri, kaki kiri. Nah, dan telapak kanan, kaki kanan dia menghadap ke belakang. Gitu ya. Oke, selanjutnya 9. Tasyahud akhir. Yaitu membaca bacaan tasyahud yang di dalamnya terdapat syahadat. Kenapa disebut tasyahud? Karena di dalamnya bacaan itu ada syahadat. Nanti di akhir video ini akan saya tunjukkan bacaan-bacaannya, gitu ya. Selanjutnya yang ke-10, duduk waktu tasyahud akhir, yaitu dengan duduk tawaruk. Ya, duduk tasyahud akhir ya. Duduk tawaruk itu kaki kiri, seperti tasyahud akhir pada umumnya ya. Kalian banyak lihat orang-orang kaki kiri. Dia di bawah kaki kanan ya, duduk kaki kiri di bawah kaki kanan sampai keluar gini. Nah, baru kaki kanan, baru bokong kita, pantat kita itu menempel lantai dan kaki kanan berada di atas kaki kiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya 11. Membaca shalawat kepada Nabi SAW dan keluarganya ketika duduk tasyahud. Nah, jelas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nanti akan saya sertakan bacaannya di belakang. 12. Membaca salam.
yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Cukup ya, Assalamualaikum warahmatullah. Minimal Assalamualaikum. Ya, minimal apa? Assalamualaikum. Oke. Yang ke-13 tertib. Nah, sebab Nabi SAW salat seperti itu. Tertib, harus tertib dong. Nggak boleh sujud dulu baru ruko, itu nggak boleh. Oke. Selanjutnya sunnah-sunnah sholat. Nah, ini yang akan kita bahas. Kesunahan sholat terbagi menjadi 3. Nah, ini ya, perlu diingat ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesunahan sebelum sholat, kesunahan ketika sholat, dan kesunahan setelah sholat. Oke, kita akan bahas dulu yang sebelum sholat. Yang pertama, adzan dan iqamah. Jelas, siapapun yang sholat sendiri ataupun berjamaah, ataupun dia sholat sholat qashar, ataupun dia sholat dalam keadaan apapun, disunahkan adzan dan iqamah. Kemudian ada berdoa setelah adzan dan sebelum iqamah. Ada doanya di situ kan, kalian berdoa, ada doa setelah adzan. Nah, yang kedua, sholat dengan pembatas. Maksudnya kita cari pembatas kita. Misalkan ya kita sholatnya itu ada tembok di situ, biar orang tuh nggak lewat depan kita gitu loh. Gimana caranya lah biar orang nggak lewat depan kita? Kita cari tempat yang ada pembatasnya. 3, berhias. Nah, ya jelas dong berhias. Kita mau ketemu bupati aja pakai pakaian yang bagus, lah ini sholat kok pakai pakaian yang seadanya, kan ya kebangetan lah ya. Berhias, memakai pakaian yang bersih, bagus, layak, memakai kopiah atau songkok bagi laki-laki ya, pakai minyak wangi dan lainnya. Minimal pakainya 2 potong. Jadi minimal 2 potong. Jadi kalau kalian pakai jubah yang laki-laki atau perempuan pakai mukena, mohon maaf, nggak boleh telanjang dalamnya. Gitu loh. Atau cuma pakai pakaian dalam tok. Jadi 2 potong, ya ada kaosnya atau ada celananya gitu ya. Jangan telanjang bulat, jangan. Nah, kemudian cuma pakai 1 potong aja, jangan ya. Minimal pakai 2 potong lah ya. Terus kalau 2 potong ya jangan kaos sama sarung, jangan gitulah ya. Ya pakai baju lah. Mau menghadap Allah kok. Nah, selanjutnya yang keempat, berdiri untuk salat setelah iqamah. Jadi berdiri untuk salat itu setelah iqamah selesai, gitu ya. Bukan minimal kalimat qad qamati shalah, qad qamati shalah. Nah, itu baru berdiri. Jangan iqamah langsung dengarkan dulu iqamahnya. Itu loh. 5, menyempurnakan shaf salat dengan meluruskan, merapikan dan tidak berdempetan. Jadi meluruskannya itu ya diluruskan, dirapikan itu ya ditempel yang bolong-bolong ya, dan tidak berdempetan. Maksudnya tidak berdempetan kaki sama kaki, lutut sama lutut, terus pundak sama pundak, enggak. Nah, enggak. Kenapa? Loh, hadisnya kan begitu, Pak, katanya. Enggak, itu yang nerjemahkan yang salah. Jadi kalau mau menghukumi sesuatu itu ya hadis semuanya berkaitan dengan shaf itu dikumpulkan. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu dikumpulkan semua, baru nanti yang palsu disendirikan, sudah nggak dipakai gitu. Nanti yang sahih itu baru diramu gitu loh. Jadi yang namanya merapikan sholat, menyempurnakan sholat, shaf sholat itu bukan menempel, enggak. Tapi tetap ada batasnya sedikit begini. Jangan nempel-pel, enggak. Kan di satu hadis juga ada seperti berbarisnya tentara. Ada nggak tentara yang barisnya itu nempel kakinya, nempel pundaknya? Nggak ada. Coba lihat tentara baris itu. Nggak ada. Mereka bawa senjata gini, gimana mau nempel semua gitu ya. Nah, sekiranya jadi yang namanya rapat itu nggak nempel, tapi sekiranya orang lewat itu nggak bisa. Itulah. Ya. 6. Melihat atau mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Nah, ingat ya, harus mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Ini sunahnya ini. 7. Menghadirkan hati kepada siapa ia menghadap. Ya dong, harus menghadirkan hatinya. Ini mau menghadap Allah, Pak. Itu ya. 8. Membaca surat An-Nas diawali dengan ta'awud. Jadi, ketika mau sholat, baca dulu surat An-Nas. Biar apa? Biar nggak ada was-was gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak selesai gitu. Nah, maka baca ta'awud dan surat An-Nas. 9. Melebarkan kedua telapak kaki 1 jengkal bagi laki-laki. Nah, jengkal ya, cukup ya. Dan di bawah 1 jengkal bagi perempuan. Oke, nah, jelas ini ya. 10. Bersiwak. Nah, bersiwak, pakai siwak.
nggak punya siwak Pak, pakai baju ini. Nah, Pak gini aja, dapat kesunahan sudah. Pak jijik Pak, ya jijik semua nanti. Ini ukurannya bukan masalah jijik tidak jijik, ini kesunahan. Kalau jijik pakai ini, pakai tangan aja guys, boleh. Ya. 11. Melafalkan niat untuk membantu menghadirkan hati. Ya. Jadi melafalkan niat itu bukan bid'ah, bukan haram. Karena melafalkan niat itu bukan bagian dari sholat. Itu kan cuma membantu menghadirkan hati. Kan melafalkan niatnya kan sebelum sholat. Sampai mau sholat lari-lari ya nggak apa-apa. Gitu loh. Mau lari-lari, mau ketawa-ketawa, mau WA kan juga nggak apa-apa. Wong ini cuma melafalkan niat itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, harus cerdas. Selanjutnya, kesunahan dalam sholat. Oke, dalam sholat apa saja? 1. Mengangkat tangan. Laki-laki sejajar telinga, nah, sejajar telinga gini, dan perempuan di bawah. Nah, ini perempuan di bawah telinga. Ketika takbiratul ihram, kemudian ruku. Nah, ketika ruku ya Allah angkat lagi kan, i'tidal, sami Allah liman hamidah. Nah, dan ketika bangun dari tasyahud awal, Allahu akbar, nah, angkat lagi. Oke, yang kedua bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini ya, dengan menggenggamkan jari-jari kanan di pergelangan kiri. Nah, ini. Nah, ini dan meletakkan di bawah dada. Nah, di bawah dada. Nah, bukan begini. Di bawah dada. Di atas pusar. Oke. Selanjutnya, jika melihat ke tempat sujud. Harus melihat ke tempat sujudnya. Tidak menutup mata walaupun ketika sujud. Nah, ini kesunahnya. Kalau sampean mau latihan khusyuk, ini caranya. Jangan menutup mata ketika sholat. Walaupun dia sampai sujud, jangan menutup mata. Memang butuh latihan ya. 5. Doa iftitah. Nah, nanti akan saya tampilkan bacaannya. Yang ke-6, membaca amin. Oke. Selanjutnya yang ke-7, membaca keras pada waktunya dan lirih pada waktunya. Ya, ini udah tahu ya. Mana yang keras, mana yang lirih ya. Jangan dibalik-balik. 8. Membaca Al-Fatihah bagi makmum setelah imam selesai Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini kan wajib dibaca, baik dia makmum atau dia imam atau dia sendiri. Nah, makmum itu bacanya kapan? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Setelah amin ya. 9. Membaca surat pendek sesuai urutan di Al-Qur'an dan surat yang dibaca di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, ini ya. Untuk masalah surat pendek ini jangan baca kulhu kemudian yang pertama kulhu, yang kedua Anas. Jangan gitu. Walaupun itu sesuai urutan Al-Qur'an kan kulhu dulu, kemudian Anas. Tapi Anas itu ayatnya lebih banyak daripada kulhu. Bukan gandengannya. Kalau gandengannya kulhu itu di rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua kulhu. Nah, itu. Kalau Anas gandengannya Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq di rakaat pertama, gandengannya rakaat kedua surat Anas. Itu baru gandengannya. Jadi nggak sembarangan sebenarnya. Nah, ini nanti sholatnya bisa tidak sempurna nanti kalau bacanya serampangan. Selanjutnya 10. Membaca takbir ketika berpindah rukun kecuali i'tidal. Oke, kalau i'tidal berarti sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya tasyahud awal, duduk iftirasi dan bacaan tasyahud sampai selawat kepada Nabi dan keluarganya. Jadi nggak sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selesai tasyahud awalnya ya. Dan selanjutnya 12. Membaca doa kunut setelah i'tidal, baik di rakaat kedua salat subuh atau rakaat akhir salat witir dari pertengahan Ramadan sampai akhir, atau kunut nazilah. Jadi dalam mazhab Syafi'i namanya salat kunut itu ada beberapa ya. Subuh jelas kunut subuh. Kemudian di salat witir terutama di pertengahan Ramadan sampai akhir. Kemudian ada namanya kunut nazilah. Oke. Nanti ini akan saya jelaskan di pertemuan tersendiri ya, masalah kunut dan akibat-akibatnya nanti. 13. Membaca dzikir ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, ini ada dzikirnya sendiri, ada bacaannya. Nanti saya akan tampilkan di akhir video ini. 14. Menempelkan hidung ke tempat sujud ketika sujud. Nah, tempelkan hidungnya. Ini sunnah ya. Jadi yang wajib kan ini. Nah, ini sunnah ditempelkan. 5. Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir dengan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, dan jari-jari tangan tidak melebihi batas lutut
serta mengangkat jari telunjuk saat membaca illallah di syahadat dan tidak menggerakkannya. Kemudian berdoa sebelum salam. Ini misalkan ini lutut saya ya, jadi naruhnya di tangan. Nah, ini naruhnya. Ini lutut saya ini. Ini paha, ini lutut. Ya. Nah, ini naruhnya begini. Terus jangan begini. Nah, ini naruhnya begini. Terus pas asyhadu alla ilaha illallah. Nah, baru gini tangannya. Tidak usah digerakkan, cukup gini. Nah, kemudian berdoa sebelum salam. Jelas ya, kalau kita disunahkan untuk berdoa apapun sebelum kita salam atau ketika sujud akhir. Tapi ingat, doanya tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, di dalam hati, jangan dilafadzkan. Nanti salatnya batal. 16. Membaca salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu menolehkan kepala ke kanan seiring kalimat warahmatullah. Lalu kepala dihadapkan ke depan. Dan salam lagi untuk yang kiri dengan cara yang sama. Dan tidak ditambah wabarakatuh. Jadi kan tadi salam minimal assalamualaikum gitu ya. Ini saya perhatikan yang lebih baik gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, baru ke kanan gini. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi warahmatullahnya pas nengok. Ya, di sini juga warahmatullahnya pas nengok. Gak usah ditambah wabarakatuh. Itu kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Nah, lanjutan. Kesunahan setelah salat apa saja? Baca istighfar 3 kali, mengusap wajah. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan sholat loh ya. Jadi mau ngapain juga terserah sebenarnya. Cuma ini yang baik gimana gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga membaca ayat kursi. Karena ini semuanya berdasarkan hadis. Kalau ayat kursi ini tidak ada, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat, maka di antara dirinya dan surga itu cuma pembatasnya kematian. Intinya gitu. 4. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Nah, jelas ini ya. 5. Setelah sholat subuh dan maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Duduknya masih keadaan tasyahud. Nah, ini. Barang siapa yang baca ini, dia akan diangkat derajatnya, diampuni dosanya, kemudian dihindarkan pada hari itu sesuatu yang dia tidak suka, kemudian dikabulkan hajat-hajatnya, gitu ya. 6. Membaca zikir-zikir dan doa setiap selesai sholat, disertai mengangkat kedua tangan. Nah, ya doalah setelah selesai sesuatu, jangan langsung pergi, doa dulu. Itu ya, minimal sampai doa. 7. Beranjak pergi dari sholat melalui sisi kanan. Jadi kalau sampean mau pergi selesai sholat itu dari sisi kanannya. Nah, bacaan-bacaan sholat, doa iftitah. Nah, ini doa iftitah ya. Ada 3 macam. Nah, kalian pilih yang mana terserah. Semuanya sama. Tapi kalau saya biasanya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiyah, itu biasanya. Nah, itu saya pakai yang pertama. Biasanya begitu. Orang NU. Nah, bilang gitulah. Atau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, ini untuk yang kedua. Boleh pakai ini. Yang ketiga ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini boleh pakai ini. Jadi terserah. Mau yang panjang, mau yang sebenarnya banyak ya. Cuma ini kan saya tampilkan 3. Ngapain banyak-banyak? Nah, ini dihafal, oke? Dihafal maksudnya sampean biasa yang pakai mana gitu. Nah, nanti saya akan tanya di kelas. Dan selanjutnya, nah ini bacaan rukuk ya, bacaan rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Teruskan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin.
Tapi kalau tidak hafal, ya ini cukup subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Cukup. Nah, bacaan i'tidal apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdun la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau mau mudah saya juga pakai ini yang lengkap ya. Kalau yang mudah yang biasa dipakai ya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil ul-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, sama. Selanjutnya bacaan-bacaan salat selanjutnya ada yang namanya doa kunut. Nah, di sini saya motongnya apa namanya tadi kepotong ya. Sebenarnya ada Allahumma awalnya ya. Nah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Itu doa kunut dibaca jam subuh. Yang biasa pakai kunut Imam Syafi'i harus dibaca. Yang tidak biasa pakai kunut dihafal boleh, nggak dihafal nggak boleh, tapi sebaiknya dihafal biar tahu saja. Bacaan sujud. Nah, itu. Ini ada bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan seterusnya. Nah, biasanya saya cuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kalau ditambah doa ini silahkan, nah, lebih baik itu. Nah, kemudian ada bacaan duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Nah, itu bacaan duduk di antara 2 sujud. Bacaan tasyahud. Nah, ini tasyahud. Nah, paling tidak tasyahud itu ini ada aqallu tasyahud. Kedua ini ada at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini paling tidaknya. Tapi biasanya kita dari kecil itu disuruh menghafal yang kedua ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ini agak panjang ya, saya mohon maaf karena ini harus disampaikan gitu ya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar, dan yang bacaan-bacaan ini silahkan dihafal, nanti akan saya tanya di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.